Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengajar semuanya yang ada di sekolah di sini dan saya sebagai kepala sekolah di sini mengajak semua guru dan tenaga pengajar, baik itu ASN ataupun juga P3K dan guru honorer. Tantangan kita di tahun ajaran baru ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan terutama anak-anak kita. Saya harapkan agar pendidikan yang ada di sekolah kita, saya mengharapkan semua guru menyiapkan berbagai macam sarana, kemampuan untuk mencetak anak-anak didik kita menjadi siap bersaing dengan negara-negara maju. Dan untuk mendukung semua itu, saya harapkan semua guru di rumahnya punya wifi atau juga punya komputer, laptop yang mendukung untuk sarana pendidikan. Oleh karena itu, dan untuk pembelian wifi, kemudian juga laptop, silakan untuk cari usaha masing-masing. Dan kemudian untuk guru honorer, tahun ini alhamdulillah Bapak sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan yang sebelumnya beberapa tahun ke belakang per bulan 300.000 dan untuk tahun ini Bapak naikkan menjadi 305.000. Guru-guru honorer lalu teriak, alhamdulillah ya Allah, akhirnya naik juga 5.000 gitu kan. Dan akhirnya saya harus bersaing karena kita harus menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Dan Bapak harapkan ini kita harus benar-benar menggunakan semua kemampuan dengan biaya yang sangat terbatas. Dan guru honorer yang walaupun sedikit gajinya, ASN juga sedikit, apalagi P3K yang dengan sistem kontrak, harus diterima bahwa ini sudah takdir. Karena ada Rhoma Irama membuat sebuah lagu, takdir kepalsuan. Salahnya. Bang Hasun. Nyaan itu jadi kepala sekolah. Ya gitulah berarti saya mewakili. Ya masuk untuk rumah batik saya. Kepala sekolah. Anggaran ajaran barunya ya. Jadi kudu mancala putra, mancala putri itu. Kepala sekolah ditekan harus siap mencetak generasi bersaing dengan negara-negara besar. Yang dicetak itu apa sih sebetulnya? Murid. Manusia kan berarti? Manusia. Atau kayak nyetak kue aja dipaksa ya? Ya, dia harus punya berbagai macam kemampuan. Ini kan yang dicetak itu makhluk hidup loh. Yang dia itu dinamis ya. Jadi jangan gambarkan yang dicetak itu benda. Kayak nyetak kue, nyetak bolu, ditekan untuk menyetak bolu sampai begini sampai begitu. Kita tinggal buat cetakan aja, adonan yang pas, gampang selesai. Ya kan? Karena dia benda, statis gitu. Iya, iya. Ini yang kita bahas ini murid loh manusia gitu. Mau kita cetak, terus kemudian dipaksa gitu ya. Nah, kue tadi ada cetakannya. Ya, adonannya jelas, ukurannya jelas. Dia bersifat fix gitu. Kan manusia itu dia punya perasaan. Ya, sehingga bisa jadi kepala sekolah nasi uwa tadi gitu ya, gurunya tadi plus honorer sama kan, sama gitu. Ya. Terus kurikulumnya juga begitu, tapi karena mereka punya perasaan yang berbeda, wah, hasilnya tesarua nggak sama gitu, seperti itu. Tapi anggarannya iya. Gede bagaimana? Justru ya kalau dilihat dari sebenarnya kan gede itu begini, gede itu akhirnya kalau kita lihat ukurannya gede gitu, gede dan kecil. Itu akhirnya relatif gitu, relatif. Misal tahun 2025 itu anggaran pendidikan itu kan sampai 700 T. Gede katanya 700 T. Itu tuh untuk berapa sekolah gitu se-Indonesia loh. Yang Indonesia itu kalau kita bentangkan ya dari Sabang sampai Merauke gitu. Itu kalau kita angkat, kita bandingkan dengan Eropa, itu semua daratan Eropa itu tertutup oleh Indonesia itu. Gitu. Jadi ya kalau dibandingkan dengan sekarang yang 2026 ini malah dikurangin sampai berapa persen ya? Sekarang itu malah sekitar 300 T. Anggaran pendidikan itu dibanding tahun lalu tahun 2025 itu sudah dikurangin lagi. Kalau ngomong T gitu ya, gede banget gitu.
Makanya saya bilang tadi, gede dan kecil itu kan relatif. Ya. Gitu. Ya tergantung membanding dong. Kepala saya gede kalau dibandingkan dengan kepalan tangan. Gitu. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ban mobil ya kecil lah. Gitu. Nah makanya sekarang bandingan anggaran pendidikan di negeri kita itu besar, gitu, seperti itu. Nah Begitu sekarang dibagi ya, Sabang sampai Merauke. iya betul. Untuk pendidikan yang menyebar dari sampai ke daerah, bahkan seringkali anggaran ini juga nyaris tidak sampai ke daerah. Terutama terkait dengan infrastruktur, Iya. Pak Balion. Gitu ya, Sekolah nurugruk. Sekolah yang runtuh, yang nggak layak, gitu ya. Mungkin kalau di kota mah karena kalau kata orang Sunda mah ebreh, gitu ya. Terindra lah, gitu ya, nampak, terlihat oleh banyak orang, sehingga kadang-kadang ini diberikan prioritas, terutama viral kan sekarang mah harus viral dulu. Lah di desa-desa ini satu ya tadi wifi juga agak susah sinyal gitu ya. Kalaupun dikasih wifi gratis tadi wifi gratis teh sinyalnya ada nggak gitu? Dikasih wifi sinyalnya nggak ada, ngapain coba? Gunung sekolah. Ya bahkan dicari di peta aja susah gitu. Nah itu akhirnya kan tidak bermanfaat gitu. Nah maksud saya kadang-kadang yang di daerah-daerah kayak gini mereka itu kurang tersentuh gitu, kurang mendapatkan perhatian. Eta ge wage nya mun jadi kepala sekolah ya bingung banget mempersiapkan generasi emas. Padahal Indonesia kaya dengan emas. Itu emas. Emang di jenaunya baru dapat. Uang masuk ningali ya modelan di Jepang. Ya. Di Amerika, di negara-negara maju, dari kecil teh si budak teh udah dipersiapkan dengan berbagai macam kemampuannya. Skillnya. Jadi ketika kalau memang dia skillnya misalkan dalam bidang arsitek, dari kecil udah disiapkan jadi arsitek. Ketika dia dalam bidang misalkan perkayuan, dari kecil sudah dibentuk kayak begitu. Jadi ketika udah gede teh, memang mereka profesional di situ. Bahkan aya eta anu gawena teh milemkeun teh lancar nu itu ya binatang-binatang gitunya. Meakeun waktu mang tahun-tahun tapi dah begitu hasilnya teh dihargai dengan mahal. Ya, betul. Riset itu namanya. Risetnya. Indonesia orang bingung jadi makanya sebenarnya kan teknologi sekarang itu memudahkan gitu ya. Bahkan setiap orang itu sudah bisa dideteksi sejak awal kompetensi yang dia miliki itu bakatnya ke arah mana. Kalau sekarang misalkan gitu ya, ini juga kebesaran Allah ya, subhanallah, ini tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah gitu ya, bahwa kita ini kan semua punya sidik jari yang berbeda. Ya bayangkan ratusan juta orang gitu ya, sidik jarinya nggak ada yang sama gitu. Dari pemeriksaan sidik jari saja itu bisa ditelusuri potensi dasar anak ini tuh lebih kemana gitu, cenderungnya kemana, sains kah, gitu kah, atau kemudian yang lain. Nah, artinya menurut saya melalui penelitian seperti ini penguasa kan bisa concern tadi ya, kalau misalkan ingin menjadikan Indonesia emas, itu kan bukan hanya sekedar visi ya ke depan Indonesia emas, tapi juga harus diikuti dengan program yang real. Contoh tadi, sudahkah kemudian pemerintah negeri ini itu memetakan kemampuan setiap siswa gitu ya di sekolahnya. Ini sebetulnya anak ini kemampuannya kemana gitu. Ya kalau tadi ya seperti contoh lah katakan di Jepang begitu ya, dilihat skill, diasah skillnya kemana, itu sebetulnya sudah bisa ketebak gitu ya. Walaupun kalau dalam Islam kan sebetulnya begini, setiap manusia itu tidak ada yang bodoh gitu. Dia mungkin concern di sains ya, aspek sosialnya misalkan kurang. Ada yang sainsnya jelek tapi aspek sosialnya lebih baik gitu loh, seperti itu. Nah kalau di Islam ya didorong lah dia memiliki kemampuan yang yang multi kemampuan gitu, harus bisa. Ini kan dicontohkan oleh ulama-ulama dulu kayak Imam Syafi'i misalkan. Kalau kita kenal Imam Syafi'i itu kan dia hanya fuqaha gitu. Ya kan? Ulama fikih gitu. Padahal fikih itu kan menghukumi fakta. Contoh misalkan berbicara tentang Homer. Homer itu kan cairan gitu ya, sudah berbentuk cairan atau tuak begitu ya. Sehingga kemudian hukumnya itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ridsun, najis min amali syaiton gitu. Nah, persoalannya mana yang disebut dengan Homer itu? Nah, kalau kita dalami secara sains, ini kan berbicara fisika gitu. Kimia maksud saya, berbicara kimia gitu ya. Coba, Imam Syafi'i itu mampu ya menjelaskan terkait dengan Homer, kandungannya. Yang kemudian kita temui hari ini, bahwa yang disebutkan Homer di zaman Nabi itu adalah cairan yang dia mengandung unsur etanol gitu. Nah, coba bayangkan, ini kan kimia ini. Artinya Imam Syafi'i itu ahli juga di bidang itu.
gitu. Nah, Jadi ulama itu bukan hanya dia mampu di bidang agama saja, fakih fiddin, tapi dia juga fakih di bidang ilmu pengetahuan. Ya kan? Karena hukum itu adalah untuk menghukumi fakta, menghukumi sains. Sains itu adalah objek hukum. Nah, fikih itu ya produk hukumnya itu sendiri. Fikih itu kan produk hukum syariat yang terperinci, yang diproduksi dengan menggunakan alat usul fikih gitu. Objeknya itu ya fakta, sains gitu loh. Nah, makanya kudu multi memang umat Islam. Tapi kan gini ya, di luar negeri mah memang apa karena mereka mah negaranya juga negara yang punya fisik yang jelas. Jadi lebih ke materi lah, lebih ke materi. Artinya kan punya visi yang jelas ya. Jadi ketika dia memang si alokasi dana untuk pendidikan teh dimaksimalkan karena dia tahu bahwa masa depan dia itu ada di pendidikan. Tadi memang di awal itu justru ada juga pengalokasian terlalu kecil di kita atau mungkin bisa jadi salah alokasi. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya salah alokasi sebetulnya. Pertama memang akhirnya pendidikan ini tidak menjadi prioritas. Ya, buktinya dari seluruh anggaran APBN itu paling berapa persen untuk pendidikan? Asal ayah. Kemarin juga kan Pak Prabowo sendiri yang bilang untuk pendidikan guru nggak ada. Tapi kok untuk yang lain untuk MBG ada. Ternyata nyomot dari anggaran pendidikan. MBG teh. Si MBG. Padahal tidak berkorelasi secara langsung dengan kualitas pendidikan. Tadi imah ge dahar. Eta jangan supaya cerdas. Di bara dahar lo bating, jadi nundutan di kelas teh ngantuk. Ya udah makan. Ya udah makan kan kenanya ke mata, bukan ke otak. Terus oke. Jadi di lembur kan ya, wates kebayang. Dituntut untuk si guru teh kan berarti harus punya kemampuan lebih. Untuk mencetak generasi. Ya. Tapi mereka dari sisi kesejahteraan juga sedikitnya. Ya. Dan kadang di uang di lembur dia teh sebenarnya profesinya bukan guru, tapi da eueuh deui pagawean anu ujang pegawai negeri teh akhirnya ya jadi guru. Tapi tidak punya kemampuan skill untuk mengajar. Ya. Akhirnya asal saaya-aya we diajarkeun. Ya. Eta tina teh ngepek itu tina kesejahteraan. Ya, sebetulnya jadi di kita itu akhirnya semuanya problematik ya. Jadi satu ya kesejahteraan guru, kedua juga kualitas guru. Itu juga berbanding lurus gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu harusnya pemerintah itu bukan hanya satu ya berbicara tentang anggaran, juga berbicara tentang kualitas. Ya kualitas juga terkait dengan anggaran. Apa misalnya? Guru itu kan harus dibekali kemampuan mengajarnya segala macam. Bahwa dia katakanlah dia kuliah gitu ya di bidang keguruan. Gitu. Tapi tetap dia harus ada pembekalan karena kalau kita lihat dari rejim ke rejim gitu ya, begitu ganti menteri biasanya ganti konsep itu. Nah, persoalannya apakah konsep yang dilempar oleh rejim itu dipahami nggak oleh tenaga pengajar di bawah yang tadi kata Ua level kemampuannya ya segitunya gitu. Maka ini juga harus ada standarisasi. Itu juga kan butuh anggaran, Pak. Gitu. Lah kalau anggarannya nggak ada, gimana pembekalan terhadap guru itu juga bisa jalan. Dan ini berdampak pada kualitas guru. Gitu. Yang kedua, sekualitas apapun guru kalau hanya dikasih tadi ya gaji yang tidak sepadan, apalagi ada pemilahan, ada guru honorer, ada guru ASN. Padahal kan harusnya ya dipandang sama mereka itu guru gitu, menyiapkan generasi gitu. Harusnya guru ini diperhatikan lah gitu. Makanya kata Iwan Fals itu ya jangan jadi guru lah. Gajinya hanya cukup untuk beli tahu. Nah gitu, Mang Mani. Masya Allah. Gitu Umar Bakri kan gitu ya. Lagi bola kan di dunia pendidikan. Kayak gitu. Pas begitu honorer letik kabur semua. Iya, iya anak istri itu kan harus dikasih makan. Guru itu akhirnya hanya keren sebagai status sosial saja. Kan kita nggak ngasih makan status sosial sama mereka. Anak teh lapar, Pak, lapar. Bapak ini guru. Oh, kenyang. Enggak. Kadang juga itu kemarin coba. Ya walaupun misalkan ada
basic saya di pendidikan. Mm-mm. Begitu ada perubahan kurikulum, kadang mereka study banding kurikulum itu ke Singapura. Mm-mm. Katanya ke Singapura. Ya. Dan kemudian dia misalnya, oh Singapura lebih maju pendidikannya, kurikulum ke situ. Nanti begitu nyampe ini dirubah lagi kurikulumnya. Mm-mm. Dirubah kurikulum tergantung perbandingan ke negara Mm-mm. mana. Mm-mm. Perasaan Indonesia teh kayak kumaha gitu konsepnya ke dalam pendidikan Ya, ikutan kayak gitu. Dia nggak punya idealisme gitu. Tadi ya misalkan perbandingan ke sana kemari, sebetulnya secara kurikulum sama-sama saja, gitu ya. Yang hari ini itu ada, semuanya itu berbasis pada materi gitu. Ya. Nah, yang membedakan itu apa? Di anggaran gitu. Perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan itu. Kayak misalkan begini. Oke, sekolah diberikan anggaran gitu ya. Tapi infrastrukturnya tidak mendukung. Jalan ke sekolah anak udah lewat sungai dengan jembatan yang ekstrim, basah-basahan segala macam. Artinya kan itu tidak mendukung gitu loh. Bukan hanya murid, guru juga gitu. Gimana guru itu bisa sampai ke sekolah dengan tepat waktu kalau mereka problem keluarga, problem pribadinya belum selesai. Nah, makanya di zaman Umar bin Khattab itu guru itu dihargainya luar biasa waktu itu ya. Kalau kita uangkan sekarang itu setara 50 juta satu orang itu. Jadi mereka itu tidak lagi jadi guru itu kalau belum punya rumah disiapkan rumah. Jadi dia itu memang fokus, tidak lagi berpikir gimana saya punya rumah gitu loh. Dia tuh konsen memikirkan bagaimana menghasilkan murid yang berkualitas. Nah, kalau kayak gini kan guru itu akhirnya tadi ya tarik-tarikan gitu loh. Satu sisi dia ada kewajiban guru, akhirnya dia menuangkan kewajiban itu ketika di sekolah aja. Pulang ke rumah, pikirannya sudah lain. Mikirin keluarga, mikirin rumah gitu. Nah, hal kayak gini itu mestinya menjadi bagian concernnya penguasa gitu. Membuat bagaimana guru-guru ini akhirnya fokus melahirkan generasi. Kalau kata orang Sunda, mendengaran cabang pemikiran itu. Gitu. Nggak mikir yang lain-lain gitu. Saya juga guru, Wak, sebetulnya. Tapi gurunya tuh di sekolah gitu. Udah pulang dari sekolah mah bukan guru lagi gitu. Karena saya mikir yang lain gitu. Ya kan? Nah, kalau mikir yang sekolah mah kan nggak cukup tadi. Masa mau dikasih terab. Gitu ya, dikasih dongeng anak-anak saya gitu. Ya enggak, si Mamang teh aneh guru gitu kan. Tapi di postingan teh jual itu, jual panah, jual kopi, jual kumah, jual dia teh guru marketing. Daripada jual diktat beli motor. Diktator. Si Mamang teh naon atuh cek nu puguna gitu. Apa ya disebut multi talenta gitu atau memang ternyata memang namanya mengembangkan bakat kubutu. Tapi zamannya misalkan ketika tadi walaupun gua berperan sebagai kepala sekolah bisa merasakan ketika konsep pendidikan di kita negara kita mungkin karena bukan negara adidaya yang punya visi ke depan jadi yang negara pengekor, tapi kayaknya ketika kita belajar Islam sebagai negara yang jelas punya visi ke depan. Jadi kayak pendidikan Islam itu untuk apa pendidikan? Kemudian nanti guru itu dibekali apa semuanya? Kayaknya nih pas lah nanya ke Mama. Kan Mama di pendidikannya masuk di lembaga pendidikan Islam. Pondok. Coba misalkan dari sisi tujuan pendidikan di dalam Islam itu untuk apa? Sebetulnya kan begini, Pak. Ini tuh realistis lah, logis lah. Apapun yang ingin kita lakukan itu pasti ada tujuannya dong. Betul nggak? Nah, tujuan kita minum kopi ada tujuannya gitu. Tujuan minum air tujuannya semuanya juga. Begitu juga kemudian dengan pendidikan. Apa tujuan dibangun pendidikan itu gitu. Nah, maka kalau kita lihat di sistem saat ini dunia gitu ya. Pendidikan itu lebih kepada pendekatannya materi gitu. Kemampuan bersifat materi ya, mampu menghasilkan produk bersifat materi gitu. Nah, terlebih kepada kerja gitu seperti itu. Termasuk di kita kan lulusan ini harus bisa membuka lapangan pekerjaan segala macam, pendekatannya begitu. Nah, ini beda banget dengan Islam. Kalau Islam itu tujuan pendidikan itu adalah pembentukan kepribadian gitu ya, atau disebut dengan saksiyah. Yang saksiyah itu atau kepribadian itu ditopang oleh dua perkara ya, yaitu pola pikir dan pola sikap. Nah, artinya pola pendidikan di dalam Islam itu membentuk kepribadian yang unik, yang khas. Antara pola pikir dan pola sikap itu sejalan. Untuk melahirkan orang yang berkepribadian. Nah, orang yang berkepribadian ini
ketika melakukan apapun jelas arahnya gitu, seperti itu. Hmm. Nah, hari ini ya karena pendidikan itu adalah sifatnya materi, maka tidak sesuai dengan tujuan pembentukan kepribadian tadi. Kadang dia pinter, wah secara pemikiran, ya tadi pola pikirnya pinter, cerdas lah katakan begitu. Tapi tidak sejalan dengan pola sikap. Ilmunya mah ada, tapi perilakunya lain dengan ilmunya. Contoh, wah, itu yang korupsi itu orang bodoh, orang pinter. Ya pinter. Ya, makanya jadi pejabat, karena pinter artinya, punten ya, katakanlah pinter lah dibanding yang lain ya, walaupun bukan teuing sebetulnya mah gitu. Pinter versi versi tamamang gitu. Ya kalau kita mah ada orang yang maksiat itu kan orang bodoh gitu. Kenapa bodoh? Karena ya dia nggak sadar sedang diperhatikan ku Allah. Hari di jalan mah dia nggak berani melanggar karena ada LTE, ada CCTV gitu. Ya. Dipantau. Tapi di kehidupan mentang-mentang nggak ada CCTV, padahal ada CCTV yang maha besar. Allah jeung malaikat. Nah kan orang cerdas mah harusnya begitu. Gitu. Nah, makanya dia berani bermaksiat seakan-akan tidak ada yang tahu, orang bodoh itu gitu, ya. Nah, katakanlah cerdas dari sisi konsep pendidikan sekarang, makanya jadi pejabat. Ya, mereka kan yang korupsi gitu. Nah, itulah hasil produk dari sistem pendidikan kita. Akhirnya mahasiswa darah remo, ya, demo menentang rejim, begitu jadi penguasa, mengulang yang dilakukan oleh senior-seniornya yang dulu. Gitu. Artinya berulang, seperti lingkaran setan gitu loh. Nah, ini kan produk pendidikan, karena pendekatannya materi. Cerdasnya mah cerdas, tapi tidak berbanding lurus dengan karakter. Nah, di Islam, jadi sekarang ada program pendidikan berbasis karakter. Apa coba karakter itu? Itu juga ukurannya nggak jelas. Nah, sementara di dalam Islam, karena konsepnya itu terbentuknya kepribadian atau saksiyah, yang saksiyah itu ditopang oleh dua pola pikir. Berarti cara berpikir dia, ya, itu harus jelas, lalu kemudian cara berpikir ini diamalkan dalam bentuk sikap. Jadi nyambung antara pola pikir dan pola sikap. Nah, kenapa kita ajarkan pemikiran? Kenapa kita ajarkan ilmu kepada mereka? Karena mereka butuh bersikap, butuh beramal. Nah, gitu. Jadi, karena memang kita ini kan sebetulnya, concern kita itu di hidup di dunia itu amal. Sebab apa? Kita kan nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, itu yang dihisab amal, bukan yang lain. Nah, karena itulah kemudian agar amal kita tidak salah, kita butuh ilmu. Bukan kebalik, ilmu gitu. Amal urusan lain. Nah, justru kemudian karena kita beramal, makhluk hidup, manusia, harus dikasih ilmu gitu loh. Harusnya begitu, gitu. Ilmu tentang kehidupan dan ilmu agama. Kehidupan itu tadi sains misalkan gitu ya, masalah kimia, masalah fisika, biologi, matematika, itu kan kehidupan tuh. Nah, tapi bagaimana kemudian ilmu kehidupan itu dibekali oleh ilmu agama, agar ketika dia mempraktekkan ilmu kehidupan tadi itu benar-benar digunakan untuk kebaikan. Contoh gini, pisau. Cara membuat pisau itu kan teknik kehidupan, dong. Pisau yang tajam itu cegak kumaha. Siapapun yang bikin, mau orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, samalah. Kayak begitu prosesnya. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah dipakai apa itu pisau? Untuk apa itu pisau? Nah, ini dipengaruhi oleh pola pikir tadi itu. Nah, kalau pola pikirnya materialistik, materi doang, maka dia berpikir tentang materi yang basisnya adalah manfaat. Nah, kalau Islam dipengaruhi oleh akidahnya. Pisau ini bagaimana kemudian dia itu bermanfaat untuk amal saya. Memperberat timbangan amal kebaikan saya. Maka nggak mungkin pisau ini saya pakai motong jari orang. Gitu. Pakai masjid sato, bismillah, Allahu Akbar. Masak, jangan salah ki pamajikan. Anak pamajikan. Gitu seperti itu. Jadi nilai ibadah gitu. Bukan hanya sekedar nilai materi. Nah, begitu juga kemudian ilmu-ilmu sains yang lainnya. Karena ada muatan ruhnya tadi itu. Tadi makanya orang Cina secara sains mereka unggul dong. Tapi kan miskin ruh. Karena yang mereka kejar itu hanya sekedar materi. Contoh HP nih. Ini kan hasil sains nih. Keren kan? Tapi karena tidak ada unsur ruhnya, akhirnya ini itu bisa disalahgunakan. Makanya HP ini ya tergantung pola pikir yang memegangnya. Begitu dipengaruhi oleh pola pikir yang Islami, maka dia akan gunakan untuk kebaikan. Begitu dipakai ke penjahat, dipakai nipu orang. Bener nggak? Nah, gitulah kurang lebih. Itu pendidikan tuh kayak gitu. Artinya mah mesti berdasarkan setiap pendidikan
dari mulai tingkat SMA gitu kan. Kan banyak SMK mereka mempersiapkan tenaga kerja. Ya. Perguruan tinggi. Soalnya lulusannya mudah bekerja. Ya. Wah kata awak teh. Nah kadinya ya berarti mereka teh dipersiapkan lulusan jadi mesin produksi betul. kerennya, yang dibayar dengan harga yang sangat murah. Murah. Itu kalau ada embel-embel misalnya lulusannya mudah bekerja gitu kan. Tapi gajinya kecil. Itu jadi rebutan kampus kayak gitu kan. Jadi sekolahnya itu jadi favorit. Karena lulusannya itu diterima di beberapa perusahaan sebenarnya. Itu tadi menunjukkan bahwa tujuan pendidikan itu berarti bersifat kepada materi. Betul. Nah, sekarang gini misalkan. Tadi yang misalkan Mang katakan, justru di Islam itu menyatukan antara konsep agama, pemikiran dengan akidah dengan sasia. Kemudian juga semuanya diwarnai dengan tujuan adalah untuk agama. Nah, misalkan coba biar spill dikit Mang misalkan tentang bukti sejarah peradaban Islam itu emas pernah berhasil. Orang mengakui lah, orang Barat juga itu peradaban emas, itu peradaban Islam. Betul. Katanya perpustakaan juga ya, kan banyak di Darul Hikmah di Mesir itu sampai 2 juta buku. Aduh. Ya, di di Tripoli itu sampai 3 juta buku. Aduh. Gitu. Sementara di waktu yang sama di Vatikan itu hanya 1.800 judul buku. Jauh banget 1.800 dibanding 2 juta judul buku, gimana kan nggak sebanding. Nah artinya memang Islam itu memberikan perhatian tentang pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar tentang bagaimana konsep pendidikan itu, mestinya kan kita belajar kepada yang sudah berhasil. Nah gitu. Di mana itu ketika zaman Islam? Apa yang melandasi Islam itu akhirnya kemudian dunia pendidikannya itu bisa gemilang? Karena diawali dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kan gitu ya. Jadi memang literasi ini, Wak. Kita terus baca. Loh, mau baca apa kalau nggak ada bukunya? Artinya akhirnya karena tidak ada buku, baca garis tangan, baca nasib, baca mimpi. Nah, disinilah bedanya Wak, orang pinter dengan orang cerdas, Mbak Yadi. Nah, ada orang pinter naon? Orang pinter mah, pinter baca mantra. Ada orang cerdas mah baca buku. Baca garis tangan, orang pinter mah jadi gitu. Nah, sebenarnya di Islam itu begitu, karena diawali dengan Iqra memang. Kan untuk mengetahui segala sesuatu itu kita harus membaca dong. Artinya apa? Kalau teks itu dibaca, fakta dilihat, diindra lah, diisas. Kan pengetahuan itu adalah sesuatu yang tersimpan di otak kita. Maklumat lah gitu ya pengetahuan itu. Bagaimana sesuatu itu masuk ke dalam otak kita? Melalui proses penginderaan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, perasa gitu. Masuk ke dalam otak kan gitu ya. Nah makanya konsep pendidikan di dalam Islam itu dikenal dengan konsep talaqiyan fikriyan. Jadi talaki langsung, bertemu langsung untuk membentuk pemikiran, dan itu pula lah yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika mengajarkan Al-Quran. Begitu, seperti itu. Nah inilah kemudian yang akhirnya memotivasi, menginisiasi konsep ilmu di dalam Islam itu. Gitu. Berangkat dari Iqra tadi, lalu kemudian yang menjadi panduan itu adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu banyak menantang orang itu, afala ta'qilun, ya, afala tadzakkarun, gitu ya. Diperintahkan bagi kita itu untuk berpikir, merenung, apa segala macam, membaca dan seterusnya. Nah itulah kemudian yang memotivasi umat Islam itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya pada saat itu judul buku itu banyak tersebar di mana-mana, perpustakaan. Bahkan perpustakaan itu gitu ya, bukan hanya tersebar banyak, tapi di situ tuh disediakan fasilitas yang nyaman. Ya bahkan sampai orang itu kan untuk membaca itu dia butuh ketenangan, diberi ketenangan, diberi kenyamanan. Sedang baca lapar, ditutup dulu tuh buku, pergi dulu beli ke warteg dulu atau ke Padang, Padang Masyar, bukan makan Padang maksudnya, gitu ya. Nah di perpustakaan Islam itu disediakan makanan, Pak, sampai segitunya gitu. Disuguhan lah gitu.
sudah gratis tuh. Sekarang kita mau ke perpustakaan perlu bayar. Gimana coba? Judul bukunya juga terbatas. Udah terbatas, nggak berkualitas lagi. Ya. Itulah yang membuat berarti memang peradaban Islam sebagai peradaban bahkan menjadi rujukan Ya, bagi negara-negara lain. betul. Gitu. Negara lain justru merujuk pada Indonesia. Pada Makanya, Islam. ya kepada Islam kok Indonesia sih. Kepada Islam. Nah makanya, Kan, makanya kan kayak misalkan Al-Jabar, itu kan apa namanya? Yang kita kenal dengan apa namanya matematika, ya. itu kan apa namanya ilmuwan Islam, ya. Terus kemudian Khwarizmi, gitu ya. Algoritma kan sekarang dikenal tuh kalau sosial media tuh ini algoritmanya kemana coba siapa tuh yang bikin umat Islam. Terus kemudian teknologi sekarang itu bisa berjalan itu karena ada yang disebut dengan biner, ya kan? Biner itu angka 0 dan angka 1 kan gitu ya. Siapa penemunya? Umat Islam itu angka 0 itu. Coba tanpa itu enggak ada yang di teknologi itu. Tanya sama Mang Moni yang suka ngoprek laptop apa segala macam, ya kan? Biner itu kan 0101 kan? Gitu digital itu. Tanpa itu tuh nggak berkembang. Siapa penemunya? Umat Islam. Kedokteran Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna, coba lihat. Konsep bedah itu dikenal dari apa Islam itu. Karena tadi berkembangnya ilmu pengetahuan yang kemudian akhirnya buku-buku Islam yang tadinya latar belakangnya bahasa Arab itu akhirnya mulai diterjemahkan menyebar ke seantero penjuru dunia. Terus terjadi pergeseran-pergeseran seakan-akan kebangkitan sains dan teknologi sekarang itu ini adalah produknya orang-orang Barat. Ya bisa diakui begitu. Kenapa? Karena umat Islamnya sekarang melemah gitu. Umatnya ya, bukan Islamnya. Kalau Islam kan ya lu la yu'la alai, tapi umatnya gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya sekarang Barat yang bangkit menguasai sains dan teknologi. Tapi jangan lupa yang mendasari ilmu pengetahuan itu siapa? Umat Islam. Contoh tadi biner. Dari apa? Angka 0 ditemukan oleh umat Islam, ya. Terus sistem optik itu juga umat Islam yang menemukan, ya begitu. Terus kemudian konsep geosentris, ya konsep heliosentris, gitu. Itu kan umat Islam, ya. Sementara gereja dulu memandang bahwa itu geosentris, bumi sebagai pusat edar. Begitu Galileo menyatakan bahwa pusat edar itu adalah matahari, dihukum mati kan oleh gereja waktu itu. Tahun berapa itu? Dan gereja baru resmi meminta maaf. Itu tahun 1900-an. Oh, dilapisan. Dilapisan, iya betul. Kita kayak bahasa guru-guru Wate bilang gini. Di zaman dulu gitu, umat Islam itu dia suka ngopi. Kayak gini. Nah, ceksetnya. Nah, ngopi gitu. Nah, tapi ngopi di sana katanya. Karena nanti dia sebagai untuk bisa membuat buku atau dia tadi kaitan dengan literasi ya. Betul. Dengan literasi tadi gitu. Dia bisa mengarang satu buku atau membaca buku. Iya, betul. Nah, oke Bang bisa. Langsung Bang bisa minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Dia mah China herang. Tuh kuatis langsung kepikiran. Nyajak cek saya gitu kan. Nah, hari ayeuna pas begitu minum kopi teh lain yang literasi yang ngarang buku atau maca buku. Kan cek Bapak Prabowo. Pak Prabowo gitu, yang senjata pemungkas saya kopi. Setelah saya minum kopi jadi cerdas. Memang minum kopi itu jadi cerdas. Cuma cerdas juga dua. Ya, cerdas untuk kepentingan umat, cerdas untuk menipu umat. Kalau kata orang Sunda, pinter kodek. Gitu, ya. Pinter memang dia, tapi mengelabui. Aduh. Tapi memang bagus ya. Nah, kecerdasan. Tadi yang memang sebutkan tadi ya, karena kemampuan dari literasinya dan segala macamnya. Memang betul akhirnya melahirkan ulama yang multi talent. Betul. Tidak hanya mahir dalam bidang tertentunya, tapi juga punya ketakwaan yang yang tinggi, gitu kan. Sehingga bisa kebayang gitu kan, seorang yang dia mahir dalam bidang teknologi, tapi dia punya ketakwaan yang tinggi. Betul. Hari ini mah dari sisi kemampuan juga nggak seberapa. Ya, seayana. Ketakwaan juga. Ketakwaan juga. Ayan gitu kan. Nah, makanya kan sebetulnya teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Ya kan, tergantung siapa yang pakai dong. Nah, disitulah kemudian kenapa dibutuhkan ketakwaan. Gitu ya, seperti itu. Nah, ulama gitu ya, di dalam Islam itu kan sekarang mah kalau ngomong ulama tuh kesannya itu ahli agama gitu ya. Ulama itu kan bahasa Arab.
Artinya apa? Alim, orang yang punya ilmu, berilmu. Artinya bukan hanya ilmu agama dong. Karena begini, kalau kita kemudian akhirnya memisahkan ilmu agama dengan ilmu dunia gitu ya, itu berarti kita sekuler tuh. Padahal ya, karena kita ini hidup di dunia. Karena kita hidup di dunia, maka kita berinteraksi dengan fakta yang ada di dunia, yaitu sains tadi itu gitu. Tapi kemudian ya, sains tadi itu, fakta tadi itu, kan nanti gini, makanya ada kaidah usul para ulama mengatakan gini, ada dua, Pak. Ada sains benda dan ada perbuatan. Nah, ada kaidahnya al aslu fil asya al ibahah malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal benda adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, beda dengan hukum perbuatan. Hukum perbuatan al aslu fil af'al atau kedua ahkam syar'i. Hukum perbuatan terikat dengan hukum syara yang 5 itu ahkamul khamsah. Contoh, kontrasepsi KB. Alat KB itu tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti boleh dong, karena hukum benda itu hanya 2, halal atau haram. Nah, ber-KB itu perbuatan. Alat KB benda, ber-KB perbuatan. Rokok benda, merokok perbuatan. Gitu. Rokok dari si bendanya tidak ada yang mengharamkan. Nah, sekarang merokok perbuatan terikat dengan hukum syara. Buat apa dia merokok? Kan gitu ya. Ya, untuk apa dia merokok? Tadi alat KB itu untuk apa? Untuk menahan kelahiran karena takut miskin, neraka, dosa. Tapi untuk mengatur kelahiran dalam rangka menjaga kualitas anak dan kesehatan ibu, insya Allah pahala. Itu perbuatan gitu loh sebenarnya. Nah, makanya kemudian ulama itu begitu di dalam Islam itu. Dia memahami fakta karena manusia itu akan beramal dengan fakta tadi itu, dengan sains. Nah, agar kemudian sains itu tidak, karena sains itu tadi pisau bermata dua, bisa baik bisa jelek, dia punya kecenderungan, punya muyul gitu ya, muyul kecenderungan terhadap baik dan buruk, maka kemudian harus dipastikan dia memiliki pemahaman tentang din, agama, takwa tadi itu. Maka dengan ketakwaan inilah kemudian dia akan memanfaatkan sains itu untuk kebaikan baik dunia maupun akhirat karena ada hisab nanti. Nah, kalau tidak dibarengi dengan akidah, maka peluang untuk terjadinya penyimpangan ini sangat besar. Makanya terjadi penipuan, pencopetan, ya, dan segala macam. Ini karena penyimpangan dalam menggunakan sains. Gitu. Jadi warga Bandung. Jadi sekarang jadi clear. Karena terakhir mungkin Homang coba misalkan sebetulnya carut marut pendidikan di kita itu akar masalahnya apa? Sekaligus plus solusinya apalah kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang karena pendidikan ini adalah bagian dari sistem. Maka kemudian dia juga tidak boleh lepas dari sistem yang diberlakukan hari ini dalam konteks negara gitu ya. Karena ini kan berlaku untuk masyarakat umum. Nah, dulu kenapa sistem pendidikan Islam itu bisa menjadi fondasi, bahkan pendidikan emas katakan begitu, yang unggul ya, yang cemerlang, karena dia di bawah sistem pemerintahan yang pemerintahan itu ketika ditegakkan dalam rangka ya ketakwaan, menegakkan ketakwaan, menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, menjalankan apa yang dibawa oleh Rasul. Kan Rasul itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan rahmat yang besar, kenapa kita tidak mencontoh Rasul? Ini Allah loh yang menyatakan begitu sebagai rahmat. Nah, begitu kemudian Islam itu ditegakkan, ya, dan dia tegak dalam sistem khilafah, itu kan tadi perpustakaan yang banyak, terus kemudian lahirnya para ilmuwan Islam itu dalam naungan ketika khilafah itu tegak, dan itu tidak terulang ketika khilafah itu sampai hari ini tidak ada, ya, seperti itu. Maka umat Islam terjadi kemunduran yang parah. Nah, justru cemerlangnya pendidikan itu ketika khilafah tegak, karena khilafah ini adalah sistem dalam Islam, penegaknya adalah khalifah, dia diangkat dalam rangka menjalankan Islam. Inilah yang kemudian dari situ turun sistem pendidikan, ya, yang memberikan ruang yang besar, bahkan kemudian jadi concern yang pokok, karena ini akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas dari sisi pola pikir dan pola sikap. Nah, sementara kemudian sistem yang sekarang, ini sistem yang ada tegak sekarang itu sistem yang sekuler, yang dia memisahkan agama dan kehidupan, urusan dunia dan urusan agama. Pendidikan dianggap sebagai urusan kehidupan. Maka pendidikan itu pendidikan umum itu dipandang sebagai pendidikan umum saja. Agama nggak boleh ikut campur. Maka lahirlah kemudian kualitas ya peserta didik yang
dia mampu menguasai sains tapi minus agama, minus ketakwaan. Nah, sehingga berpeluang dia menyalahgunakan ilmunya tadi itu. Itu satu. Yang kedua, tujuannya juga ya yang berbeda. Di dalam Islam tujuannya pembentukan kepribadian. Nah, di dalam Islam yang sekarang tujuannya adalah materi. Padahal sebetulnya dengan orang yang memiliki kepribadian, orang yang cerdas dan soleh, malah dia bisa berpikir menghasilkan lapangan kerja, bukan untuk bekerja gitu. Seperti itu. Kenapa sekarang menyiapkan generasi pekerja? Karena mereka beranggapan dari sistem yang sekarang sekuler ada mengatakan bahwa barang dan jasa itu terbatas, maka harus diproduksi. Siapkanlah tenaga-tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sementara konsep Islam, barang dan jasa itu dalam konteks ini adalah rizki, rizkun minallah. Semua yang hidup itu sudah disiapkan rizkinya. Artinya apa? Rizki ternyampak. Jadi yang menjadi concern dalam Islam itu bukan produksi, karena sudah nyampak, sudah tersedia. Justru yang dibutuhkan itu adalah distribusi. Bagaimana semua barang dan jasa ini terdistribusikan sampai ke semua yang membutuhkan. Karena kalaupun produksi, distribusinya tidak benar, angarnya numpuk di orang-orang kaya. Disinilah kemudian bedanya. Nah, maka solusinya jelas. Kita butuh kembali kepada Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka kalau kita ingin mendapatkan kerahmatannya, Indonesia emas, tentu Indonesia yang berkah kan, karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu para pemirsa semua akan bisa kita dapatkan ketika kita mencontoh Rasul, yaitu menjalankan Islam dalam sistem pendidikan. Itu tujuan pendidikan dalam Islam, membentuk kepribadian yang ditopang oleh dua aspek, pola pikir dan pola sikap. Insya Allah Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Tegakkan pendidikan Islam, tegakkan khilafah. Takbir, Wak, takbir. Allahu Akbar. Tutup bola. Oh, tutup bola. Baik, Bapak guru-guru semuanya. Berenang kerapatnya takbir mah. Yang kan kepala sekolah tutup bola. Oh, nyatu. Baik Bapak semua guru honorer ASN, saya sebagai kepala sekolah. Mulai sekarang, mari kita didik anak-anak kita untuk memperjuangkan tegaknya peradaban emas, yakni peradaban Islam dan sistem Islam. Guru-guru takbir kabeh. Takbir. Allahu Akbar. Bah, takbir atuh, bah. Allahu Akbar. Ya Allah, mancing wae. Nuhun tah. Jigana lain, jigana ieu berat ku MBG tadi jadi tunuh. Masya Allah. Sampai ketemu. Alhamdulillah malam hari ini. Mantap.